Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak lupa kita tetap bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan bisa bertemu di ruang virtual Zoom untuk melaksanakan perkuliahan pertemuan ke 10 ini kalau saya tidak salah. Nah, teman-teman sekalian, saya mau cerita sedikit, tidak panjang sebelum kita masuk ke inti dari perkuliahan kita hari ini, bahwa teman-teman harus menyadari betul 3 hal yang akan kita capai nanti sampai akhir dari perkuliahan komputer ini adalah, yang pertama adalah pemahaman Microsoft Word khusus pada penggunaan referensi Mendeley. Dan alhamdulillah teman-teman sudah dibuat tugas recording pertama dan juga ada tugas UTS menjawab pertanyaan. Saya rasa itu cukup mewakili bagaimana teman-teman membiasakan diri nanti sampai ke semester-semester berikutnya tetap mengaplikasikan penggunaan Mendeley tersebut dalam pengerjaan tugas makalah. Teman-teman jangan menganggap begini, ini kan dosennya kan bukan Pak Supriyadi, ini dosennya nggak perlu pakai Mendeley. Itu akan menjadikan kamu akan mundur. Kemampuan kamu akan hilang. Jadi harus kamu sering latih. Artinya apa? Semakin kamu terbiasa, semakin kamu ala bisa karena biasa itu adalah pepatah yang benar adanya. Jadi itu tidak bohong. Kenapa? Karena kamu nanti semakin expert, semakin biasa. Kamu udah biasa nanti ke semester 7. Mohon maaf saya kalau Anda semester 1, tapi Pak Supriyadi membawa kami ini melambung jauh tinggi ke semester yang terakhir. Karena teman-teman jangan salah, perjalanan kehidupan itu ketika nanti udah semester 6, semester 7, kita akan suka bilang, loh, nggak terasa ya udah semester 7, nggak terasa ya udah mau tamat. Gitu. Nah sebelum itu terjadi, maka dari sekarang sadarilah, bahwa kalau jauh hari kamu udah tahu, belajar setiap saat, nanti tinggal kamu aplikasi udah gampang. Jadi tidak perlu lagi mempelajarinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kemarin saya sudah menyuruh Anda untuk menonton sebuah video tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel itu adalah bagian yang disebut dengan namanya pengolah angka. Kalau Microsoft Word itu namanya pengolah kata. Pengolah kata maksudnya di sana adalah kita bisa buat susunan makalah. Kita bisa buat suatu artikel, karya tulis, jurnal, skripsi, kutipan langsung, tidak langsung. Itu di Microsoft Word. Kalau di Microsoft Excel, dia nanti lebih banyak ke perhitungan. Jadi teman-teman, kalau kita jauh tinggi ke semester 7 atau 8, persiapan untuk membuat suatu skripsi, bab 1, bab 2, bab 3, itu menggunakan Microsoft Word. Karena di sana banyak menulis, banyak mengetik, banyak mengutip, banyak menggunakan Mendeley di sana. Jadi kita nggak perlu capek lagi nanti untuk membuat inset citation dan bibliografi. Tapi di bab 3 memang ada sedikit namanya equation, Microsoft Equation. Microsoft Equation itu adalah pengetikan rumus-rumus. Jadi pengetikan rumus-rumus di situ, dan teman-teman nanti kalau sempat, insya Allah kita akan curi waktu lah. Saya tidak terlalu lama nanti untuk bagaimana cara pengetikan rumus-rumus di Microsoft Word. Teman-teman pasti sudah pernah mengerjakannya di SMA. Cuman kalau dirasa perlu, nanti saya akan curi waktu satu pertemuan nanti sebelum akhir. Kayak mana sebenarnya sih kalau ada soal, misalnya X kuadrat kurang 5X tambah 10, terus dikasih buka kurung kurawal, bagaimana cara buatnya? Bagi mungkin yang sudah tahu nanti bisa ngikut, bagi yang belum tahu ya dari sekarang boleh dicari-cari tahu, dikepoin, supaya tahu. Nah, untuk bab 4, di sana nanti ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan itu teman-teman akan menggunakan Microsoft Excel. Misalnya teman-teman mau hitung nilai rata-rata dari murid teman-teman. Teman-teman ini semua adalah calon guru sekolah dasar, calon guru kelas, wali kelas, guru mata pelajaran, guru tematik dan lain sebagainya di sekolah dasar. Ya. Nah, bagaimana nanti kamu buat suatu tulisan skripsi kamu yang misalnya judulnya gini, pemanfaatan atau penerapan media. Media apa misalnya? Media pembelajaran interaktif berbasis pembelajaran media berbasis misalnya
video interaktif gitu ya, atau PPT interaktif misalnya, untuk meningkatkan hasil belajar SD, meningkatkan hasil belajar kelas 6 SD negeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 Binjai Timur, misalnya seperti itu. Maka di sana ada proses, kamu harus cek dulu kan, sebelum kamu datang ke situ buat riset. Nilai mereka berapa rata-ratanya? Cara menghitung rata-rata sudah saya jelaskan di contoh saya yang di video yang Anda tonton. Anda tinggal praktekin berapa muridnya, Anda masukin nama-namanya. Anda cari rata-ratanya. Rata-ratanya misalnya adalah 7, misalnya kalau dalam skala 1 sampai 100 misalnya 71 misalnya rata-rata. Sedangkan KKM-nya itu 75. Berarti masih gagal dong. Masih belum berhasil itu. Kamu datang ke situ, kamu terapkan media tadi. Kamu berikan mereka pembelajaran dengan PPT. Kemudian kamu tes lagi sekali lagi dengan tes yang sama seperti pre-test. Ternyata rata-ratanya meningkat. Nah, cara menghitung rata-ratanya kamu pakai apa? Kamu pakai BIM salah BIM? Kan enggak. Jadi kamu harus pakai apa? Kamu pakai Excel salah satunya. Yang kedua ada namanya pakai SPSS nanti. Itu SPSS itu bukan kerjaan saya. Itu nanti di pelajaran di semester 4. Nanti. Nama mata kuliahnya statistik pendidikan. Ya, jadi komputer ini hanya pemahaman dasarnya saja. Kamu paham cara pakai Word, kamu paham cara mengutip langsung, tidak langsung, pakai mendelay, itu sudah suatu ilmu pengetahuan. Kamu juga bisa nanti membuat grafik, ya, membuat grafik di Excel, nanti kita akan pelajari itu. Kamu juga tahu bagaimana cara, misalnya kalau kamu nanti jadi guru sekolah dasar, kamu bisa bikin nilai seperti yang kemarin. Atau kalau kamu jadi wali kelas, kamu bisa bikin ranking. Kayak mana caranya kalau nilai dari semua guru sudah masuk. Misalnya nih, kamu guru wali kelas, untuk anak murid kamu ada 30 orang. Nilai MM udah masuk, nilai IPA udah dikasih gitu kan. Apalagi ini sekarang ya, bulan 12 ini, bulan-bulannya mau bagi rapot ini kan. Kayak mana cara kita ngitung cepat nilai rapot dari masing-masing anak-anak. Dengan cara Excel, tinggal enter, kita bisa langsung ketemu siapa ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4. Dan itu ada programnya. Programnya itu pakai formula namanya. Oke, biar nggak panjang lebar, dan teman-teman, bab 4 itu nanti kan hasil pembahasan. Bab 5 ngapain? Kesimpulan dan saran. Selesai ya Pak? Selesai tamat. Tetapi di situ nanti ada sidang meja hijau. Di meja hijau perlu apa teman-teman untuk mempresentasikannya? Perlu PPT. Nah, maka 2 pertemuan terakhir nanti kita akan ambil bagaimana cara membuat PPT yang menarik setidak-tidaknya untuk tugas kuliah. Bagaimana cara buat PPT yang interaktif. Bagaimana cara bikin misalnya gambar hujan dengan PPT. Kayak panah-panahnya bisa turun. Nanti kita akan bermain dengan animation. Bermain dengan slideshow. Ya, atau bisa juga nanti kita pakai Canva untuk buat PPT-nya. Itu semua nanti adalah suatu bekal yang berharga buat Anda dari mata kuliah ini. Jadi teman-teman jangan merasa bahwa ini kok menjenuhkan, membosankan. Tidak. Nah, dengan pertemuan Zoom seperti ini kita bisa saling saling nengok muka kembali ya. Mungkin Anda selama ini di e-learning hanya berbentuk chat, balas ya, ketik. Oke. Itu pengantar. Nah, hari ini saya akan mencoba untuk membagi Anda menjadi beberapa kelompok. Selama ini kan pembelajarannya Pak Supriyadi ngasih materi. Teman-teman hanya diam, duduk, mendengar, syukur mendengar. Ini ada beberapa orang yang mati kameranya, yang ya sudah kita berpikir positif saja gitu. Mungkin teman-teman ini lagi ada sibuk nyambi, mungkin lagi nyusui anaknya, mungkin lagi ngasih makan anak babynya ya. Mungkin. Makanya mereka juga mungkin lagi matiin kamera. Jadi kita maklumin. Supaya interaktif, saya pengen kegiatan ini nanti kita akan coba kita akan bagi dalam bentuk beberapa kelompok. Saya akan bagi kelompoknya menggunakan namanya aplikasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa maksud aplikasi ini, Pak? Keren banget, baru dengar, Pak. Jadi saya yang bagi kelompok, sistem yang mengacak, tergantung berapa orang, berapa kelompok yang mau dibentuk, nanti langsung ketemu nama-namanya. Jadi diacak oleh komputer. Dan itu keren. Jadi tidak ada kecemburuan sosial. Tidak ada yang mencoba untuk mengatur-ngatur strategi. Aku harus sama ini. Aku Ziana Zahra Fadila
pengen sama Kohira atau pengen sama Anggia gitu. Nggak kayak gitu-gitu. Kalau rezekinya ya udah nggak kemana. Ya, saya akan share screen untuk menunjukkan pembagian kelompok kita. Ntar saya buka dulu daftar namanya. Oke, saya share screen. Oke, ini adalah nama-nama kalian. Saya akan masukkan ke, ini saya copy dulu ya. Nama-nama ini dikasih oleh si Fitri ya. Semalam ini saya minta Fitri kasih. Ini semua hadir, ini semua ada mahasiswanya ya, Fitri. Maksud saya ada yang cuti atau melahirkan atau apa, nggak ada kan? Nggak ada, Pak. Oke, baik. Ini saya copy ya. Saya copy kemari. Namanya bagi kelompok aman. Aplikasi pembagian kelompok secara acak. Oke, saya paste. Jadi namanya ini aplikasi keadilan sosial ya saat membagi kelompok. Jadi nanti nama-nama ini akan masuk ke dalam kelompok. Yang mau kita bahas ini teman-teman. Ini nanti topik kelompok 1 ya. Kelompok 1 nanti akan ngebahas ini nanti. Di sini ada rumus-rumus formula, nanti kamu buka Excel kamu. Oke. Nanti di sini ada rumus formula. Formula ini nanti teman-teman, saya pengen kamu ceritain ini satu-satu. Apa fungsinya dan kegunaannya. Dan di dalam hal apa dipakai. Oke, nanti kamu bisa search atau cari di Google atau bagaimana begitu. Dan kamu bisa terjemahkan itu ya teman-teman. Kamu bisa lihat tinggal itu. Returns the accrued interest for a security that pays period interest. Nah, misalnya kamu bisa terjemahkan itu sebagai fungsinya. Kira-kira apa maksudnya itu? Dan ini dipakai di mana? Nanti kamu bikinlah nanti PPT-nya. Setelah kamu bikin PPT nanti kamu bekerja dalam kelompok. Maka nanti teman-teman tidak perlu nanti mengatakannya gini, Pak, kami pengen kelompoknya yang dekat-dekat dengan rumah. Nggak perlu, nanti Anda meetingnya pakai Zoom aja teman-teman. Anda buat Zoom, nanti Anda cerita, nanti meeting sambil share screen. Itu juga boleh. Untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Nanti ini kelompok 2 rezekinya bagus ya. Sedikit ya. 1, 2, 3. Tapi nanti contohnya dibanyakin. Ini kelompok 3 ya. Kelompok 3 ada beberapa, ini kelompok 4. Ya, nanti saya coba diperhatikan dengan baik ya. Dari formula ya, berurut ya. 1, 2, 3, 4. Yang ini 5 ya. Yang ini 6. Yang ini kelompok 6. Ini adalah rumus-rumus yang sering dipakai di matematik. Ini kelompok 6. Kemudian kelompok 7 nanti akan saya bagi 2. Kelompok 7 dan 8 bahas statistik. Ini rumusnya kan ada 108 ini. Statistik kali ini ada rumusnya 108 rumus di sini. Jadi nanti ini dibagi 2, jadi 78 nanti di sini. Bahas ini nanti 78. Di 2 ini ya. Kelompok 9 di sini. Ya. Kelompok 10 di information. Cube-nya nggak usah kita ambil karena dikit, nggak usah. Ini nggak usah diambil. Ini kelompok, ini kita skip ya, kita lewati ya. Ini tadi di sini 78, 9, 10 di sini, 11 di sini. Jadi kita bagi 11. Ini saya buat langsung sekarang. Nama kelompok kita adalah komputer 1C pagi PGSD. Kelompoknya mau dibentuk 11. Kita tekan teman-teman. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan Anda bertemu dengan harapan dan keinginan Anda. Saya pencet teman-teman ya. Nanti akan muncul langsung di bawah sini dia. Perhatikan. 1. Ini layar saya terlihat teman-teman? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Baik. 1, 2, 3. Oke, sudah muncul langsung di sini. Ya, dicatat ya. Teman-teman. Nanti ini saya screenshot juga. Saya screenshot aja langsung sekarang. Supaya cepat. Nggak usah dibaca-baca lagi. Daripada lama. Oke, saya SS dulu ya. Bentar ya. Saya SS dulu. Oke. Saya screenshot dulu. Saya kirim ke grup. Oke, sebentar. Saya stop. Saya kirim ke grup WA.
Oke, Anda sudah bisa baca di situ. Kalau saya share screen kembali, sekali lagi, mungkin nggak jelas dari apa itu, dari ini dia. 1 Siska ya, 2 Afina, temannya Afina, Widya, sama Ziana. Yang kelompok 2 itu Rizka, Naila, Tantri, Tiara. Kelompok 3 Monica, Desi, Tasya, Hasan Basri. Kelompok 4 Yuni, Dea, Regita, Nabila. Kelompok 5 Anggia, Widi, Adelia, sama Zian Fairuz. Kelompok 6 Fadila, Aulia, Kahira, Aulia Khairiza. 7 Nurkhaira, Husin, Berbi, Dewi. 8 Saila, Rahmat, Zulham, Rizky. 9 Devi, Fitria, Fitri, Airisanti, Yuli, Adek. 10 Muna, Dela, Teti, Wafik. 11 Putri Fiona, Anissa, Namira, Rita. Ini kopiannya sudah ini. Kalau perlu kopiannya saya bisa copy ini. Saya akan kirim kembali ke grup. Di grup sudah ada kok gambarnya. Oke ya teman-teman. Jadi pekerjaannya tadi yang seperti saya bilang, saya ulangi sekali lagi, kelompok 1 bahas finansial. Jadi tekniknya begini, setelah ini nanti Anda bentuk grup WA Anda sendiri, setelah siap nanti diskusi kelompoknya, Anda bisa delete, hapus grupnya. Nanti Anda bisa juga bikin Zoom meeting, Anda cerita di grup kecil, boleh Google Meet. Nanti Anda teman-teman cerita, bahas ini, bagi tugas langsung. Ya, ingat bekerja sendiri itu jauh lebih sakit, ya, karena sendirian. Penyakit sendi yang paling menyakitkan itu adalah sendirian. Nah, jadi maksud saya, teman-teman, bekerja dalam kelompok 4 orang, tentu 4 orang akan lebih punya ide dan yang banyak. 1 financial, 2 logical, 3 teks, 4 date and time, 5 ini, 6 ini, statistik 78 ya, nanti hitung ya. Sampai 54 nanti hitung. Sampai 54 nanti kamu hitung. Kemudian nanti 54 lagi itu ke bawah sampai 108 itu untuk kelompok 8, ini kelompok 9, ini kelompok 10, yang ini kelompok 11. Saya rasa itu sudah pas. Apa yang mau dikerjakan? Yang pertama, nanti Anda buat diskusi PPT, kemudian Anda jelaskan fungsi-fungsi ini. Udah? Hari pertama nanti ini harus Anda bagi tugas dulu, hari kedua Anda ketemu untuk mendiskusikannya, ya. Hari ketiga nanti Anda ambil dari sini setidaknya 1 contoh soal. Anda ambil nanti dari soal-soal ini setelah Anda buat ini PPT. Pak, nggak nampak, Pak. Pak, layarnya nggak jalan, Layarnya nggak Pak. nampak, nggak jalan. Oh, nggak jalan ya? Enggak. Iya, Sebentar. Pak. Iya, Pak. Ya, sebentar. Sebentar ya. Oke, makasih sudah diingatkan. Oke, ini. Ini finansial yang pertama, logical 2. Ini yang ketiga. Ini udah nampak? Ini sudah nampak? Nampak, Date and time 5, 6, 7, ini 8 sama 78 di sini, 9 di sini, 10 di sini, 11 di sini. Nah, yang pertama nanti yang kelompok finansial, berarti nanti cerita ini. Nanti Anda buat dulu keterangan ini apa. Apa fungsinya ini? Fungsi dari formula ini ngapain? Digunakan untuk apa? Nanti Anda susun lah ini semua nanti. Ganti-gantian, misalnya ya. ACR, nanti gini. Outputnya adalah 1 video, nanti Anda buat presentasi. Anda berempat dalam satu kelompok, nanti dilakukan recording Zoom. Nanti Anda presentasikan begitu. Jadi nanti caranya nanti, setelah Anda udah buat PPT-nya ini semua, kemudian nanti Anda sudah bikin contohnya. Anda mau ngambil mana nanti dari sini? Minimal 1 ya teman-teman, maksimal boleh bebas. Minimal 1 maksudnya, mana rumus di sini yang paling bisa Anda pahami untuk dibuat contohnya, seperti saya semalam. Kan kemarin Bapak itu ada buat contoh pakai average, rata-rata dan penjumlahan. Berarti untuk average nanti kan itu di statistik ini. Nanti yang orang statistik boleh mengambil untuk menjelaskan contoh. Tapi nggak usah semua ini dibuat contohnya. Tapi sebenarnya bagus banget kalau bisa semua dibuat contoh. Tapi nggak akan cukup nanti waktunya. Jadi minimal satu contoh dari satu kelompok, maksimalnya boleh bebas. Udah? Kemudian nanti dibuat PPT-nya. Waktu menjelaskan ACCRINT apa? Ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Ini dipakai untuk apa aja? Biasanya ini kalau nggak salah ini dipakai di fungsi keuangan. Nah, pilih nanti mana yang paling mudah kira-kira contoh yang mau diambil. Misalnya ini, kami mau pakai fungsi RRI aja lah Pak.
Silakan praktekin nanti langsung. Nanti makanya kalau bisa waktu sebelum mulai Anda sudah ada contohnya di sini. Nanti Anda ini kasih rename RRI gitu ya. Contoh aplikasi formula RRI. Nanti Anda kasih namanya. Anda nanti tinggal gampang. Nah, seperti ini. Ini dia. Contoh aplikasi formula RRI. Seperti itu. Ya. Nanti Anda sudah siapkan di sini, Anda tinggal menjalankannya saja. Sama dengan nanti RRI buka kurung apa saja yang perlu diisi. Bla bla bla, titik 2 bla bla bla, titik koma bla bla bla, baru tutup kurung misalnya. Nah, nanti kalau muncul seperti ini teman-teman berarti ini ada kesalahan. Kalau ada muncul seperti ini di selnya hashtag name, ini berarti ada yang error atau salah. Jangan sampai terjadi seperti ini nanti. Kalau bisa ketemu hasilnya. Makanya dicari dari pelajari, gunakan Google sebagai referensi dan juga YouTube. Begitu ya teman-teman. Yang logikal juga sama ya. Karena logikal ini dikit, maka nanti contohnya yang dibanyakin. Kelompok 2 contohnya yang dibanyakin. Contoh N itu gimana? Contoh if gimana? If error gimana ya? Kalau bisa harapan saya begitu. Walaupun hanya 2, 4, 6, 8, 9. Setidak-tidaknya masing-masing satu orang kasih satu contoh. Kan ini kalau menjelaskannya pakai Zoom, udah di recording, habis itu share screen. Fungsi N adalah misalnya gini, tantri kan. Misalnya tantri yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang formula logikal. Logikal itu ada N, false, if error, if not, or, true, and so. Saya akan mulai dari saya akan membaca tentang N and false sampai if. Nanti peserta kedua teman saya anti if error dan if not or nanti orang ketiga true and so itu orang keempat. Saya mulai dari saya. Habis itu tampilkan PPT-nya. Share screen PPT. Nanti makanya harus Anda coba dulu nanti GR ya. Anda coba dulu masuk dalam satu room, rekam dulu ecek-ecek bla 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 bla. Habis itu stop, dengerin dulu hasilnya bagus nggak? Udah bagus baru ayo kita mulai teman-teman. Ini benar-benar serius ya, nggak ada yang ketawa-ketawa ya. Supaya waktu kita cepat dan selesai tugas kita cepat. Deadline-nya ini hari Selasa depan. Jam 11.59 seperti biasa. Nanti akan di-list di grup. Yang melistnya cukup satu orang. Nggak usah semua 4-4. Nanti full. Berantakan. Oke? Itu ya. Yang teks juga begitu nanti. Date and time dan seterusnya. Ini nanti dibagi 2. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Sampai di situ? Silakan. Silakan raise hand atau di sini. Ya Allah. Kenapa Nisa ya Allah? Jadi nanti teman-teman nanti akan saya upload, nanti masing-masing dari kita akan saling menonton. Jadi kita di sini mempercepat pembelajaran. Aturannya ini kan harusnya saya jelaskanlah satu-satu kan lama lah itu kalau saya jelaskan satu-satu. Maka saya minta bantuan teman-teman sebagai agent of exchange. Tolong bantu buatin yang terbaik, jangan hanya asal selesai. Nanti saya akan menilai dari sana. Nanti kelompok 1 nanti saya akan upload ini. Kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 11. Tolong ditonton, kemudian berikan kritik, beri pertanyaan. Jadi nanti komunikasinya nanti di komen YouTube. Kelompok 2 nanti akan diberi pertanyaan oleh seluruh kelompok nanti. Jadi kita semua akan mendapatkan pembelajaran. Jangan lupa teman-teman di akhir video kasih kesimpulan dari semua rumus-rumus itu mana yang bisa kita pakai sesuai dengan bidang kita untuk keguruan dan dalam dunia sekolah dasar. Kamu ceritakan nanti di akhir ya. Setelah kami lihat Pak dan kami diskusi di kelompok kami bahwa dari rumus-rumus ini semua Pak banyak dipakai di akuntansi dan keuangan. Jadi ini Pak tidak ada dipakai dalam dunia keguruan. Demikian Pak dari kami. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tahu teman-teman kurang waktunya, silakan nanti boleh mulai dengan part kedua. Buat aja 2 video tidak masalah. Makanya dibagi waktunya betul-betul. Udah mulai nanti dibuka langsung. Jangan lagi nanti lama-lama bergabung kawannya. Langsung gabung. Udah GR tadi kan, langsung tekan tombol record, nanti mulai. Baik, jangan dulu share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami dari kelompok, misalnya kelompok 1,
Siapa tadi kelompok 1? Widya. Siapa kelompok 1 tadi? Ziana, Pak. Oke, Ziana. Saya Ziana, kemudian nggak usah panjang lebar. Kamu aja Ziana yang memperkenalkan teman kamu. Atau boleh juga temannya langsung. Saya ini NPM sekian, saya ini NPM sekian, saya ini NPM sekian, saya ini NPM sekian. Dah. Baik, hari ini ada moderatornya satu yang mimpin. Kami akan menjelaskan tentang rumus tentang finansial atau keuangan. Kami akan izin Pak share screen. Kamu share screen. Kalau bisa sebelumnya udah dilatih kan? Share screen. Habis itu saya nanti akan baca sampai bagian ini, atau kalau kamu udah selesai baca akan dilanjutkan oleh teman saya ini. Nanti kamu tetap yang share screen, cuma temannya hanya tinggal mempresentasikan. Jadi semua dapat bagian kelompok. Habis nanti lanjut lagi setelah saya ini. Maunya itu sudah dibicarakan waktu GR ya. Waktu GR gladiresipnya. Nanti terakhir baru udah selesai. Baik, terima kasih teman-teman semua. Baik Pak, kami akan masuk ke contoh sekarang. Kami ambil 2 contoh Pak, karena dua yang bisa kami pahami. Nggak apa-apa ya, 2. 1 pun nggak apa-apa. Yang penting ada 1 contoh. Ya, kami ambil yang ini Pak. Kami sudah siapkan perhitungannya. Ini teman-teman, ini dia perhitungannya. Coba diperhatikan, jelaskan aja dikit perhitungannya. Nah, kami ambil fungsi yang RRI ini, karena kami merasa ini yang paling dekat dan bisa kita pakai dalam dunia PGSD. Nah, teman-teman, nanti kalau kita punya data seperti ini, kita mau menghitung ini. Nah, ini datanya seperti ini. Kita langsung, teman-teman, buat sama dengan rumusnya, baru buka kurung ini. Nah, inilah teman-teman hasilnya. Jadi, itu contoh yang pertama. Contoh kedua akan dilanjutkan oleh teman saya, Pak. Silakan siapa yang kedua. Ini. Dijelaskan. Contohnya juga kalau bisa sudah ada di situ juga. Di halaman yang sama, di Excel. Nanti langsung tinggal masukin aja rumus. Udah. Contoh. Kalau ada contoh ketiga, silakan lagi. Kalau ada contoh keempat, silakan. Udah. Demikian, Pak, kesimpulan kami dari semua rumus yang kami jelaskan tadi, Pak paparkan. Ada 5, Pak, yang bisa dipakai. Yaitu rumus ini, dan ini. Sesuai dengan fungsinya tadi, Pak. Yang setelah kami contohkan tadi, udah cukup jelas ya, Pak. Yang ini dan ini untuk ini kegunaannya, yang ini untuk ini. Demikian, Pak, dari kami. Dan teman-teman semua, mudah-mudahan video ini bermanfaat terkait dengan rumus finansial di Microsoft Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan stop recording, close end meeting, tunggu, setelah di-convert, upload ke Google Drive, nanti listnya, sharingnya kirim di grup, seperti biasa. 1 orang aja yang kirim. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan menutup perkuliahan kita hari ini. Anda bisa langsung action, bekerja dalam kelompok. Ingat, meetingnya tidak perlu harus nongkrong. Ya, saya ulangi, tidak perlu harus menghabiskan biaya. Haruslah hangout, foto-foto, nggak perlu. Please deh, harus ke Sun Plaza, ya nggak perlu. Diskusi kelompoknya cukup dari rumah masing-masing. Silakan aja, masing-masing memiliki minuman di rumah masing-masing. Ya, sambil juga diskusinya juga harus terarah. Supaya enggak lama makan waktu. Jangan banyakkan ketawa dan jangan banyakin gosip. Karena kalau udah jadi gosip, nanti akhirnya waktu jalan nggak selesai tugasnya. Deadline-nya hari Selasa jam 11.59. Masih banyak waktu, atur strategi dari sekarang. Ingat, 4 orang ya. Jadi bukan 1 orang. 1 orang pasti lebih sulit. Kalau 4 pasti udah bisa bagi-bagi. Namanya kelompok. Saya rasa demikian dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan, hidupkan mikrofon. Kalau sudah cukup jelas, mohon berikan saya reaction lambang jempol seperti ini. Tolong kasih saya lambang jempol seperti yang ada di fasilitas reaction yang ada di Zoom kamu. Kamu lihat di samping share screen itu ada reaction, kemudian kamu pilih jempol. Baik, makasih Tantri, Rahmat, Devi, udah Hasan, Dewi, Putri, Fadila, Fasafitri, Aulia Dinda, Syaila Bakrian, Adik. Oke, baik, semua sudah jempol. Berarti sudah paham semua. Baik, mari kita foto dulu untuk menutup perkuliahan kita hari ini. Ya, nggak afdol rasanya kalau nggak foto, teman-teman kan. Udah rapi-rapi, setiap hari Rabu mau kuliah, komputer. Oke, silakan hidupkan kamera. Saya hitung 3. Jangan bergerak di hitungan ketiga. Oh, Desi mau bertanya? Desi raise hand. Raise hand itu artinya angkat tangan ya, Des. Kalau mau menurunkannya lagi balik, itu dari reaction, kemudian kamu klik lower hand.
supaya tangan kamu turun. Ah, itu nanti kamu capek, nanti tangannya gini terus. Kasihan Desi kan. Oke teman-teman, saya hitung 3 ya. Kamu tidak tahu kamu di halaman berapa. Jadi tetap jangan lasak dan senyum. Hitungan ketiga, jangan tiba-tiba gini. Nanti yang terjadi apa? Mukamu buram. Yang salah kami pula jadinya. Ya, saya hitung. 1, 2, 3. Saya di halaman 1. Bukan? Pas kan yang saya bilang? Ada yang lasak kan? Ulangi sekali lagi. Halaman 1 ya. 1, 2, 3. Udah, halaman 1 udah. Sekarang saya copy, saya kirim ke grup dulu sebentar. Saya masuk ke halaman 2 sekarang. Oke, halaman 2, mohon siap, standby. Ingat, kamu nggak tahu kamu di halaman berapa, senyum. Saya hitung 3. 1, 2, 3. Oke. Saya kirim ke grup sebagai bukti perkuliahan. Nanti ini juga rekamannya saya juga akan upload ke YouTube jika ada yang merasa masih bingung dengan yang saya sampaikan. Makasih banyak teman-teman, waktu kita sudah habis. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat bekerja dalam kelompok. Mudah-mudahan tidak bingung, langsung action, tidak kebanyakan cerita tapi langsung hasilnya dikerjakan. Nanti listnya di grup. Saya tutup perkuliahan kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Meetingnya saya tutup.